Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Fa ya hadirun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekalian jamaah subuh yang rahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita merubah para orang-orang terdahulu, para ulama dahulu. Itu adalah para ulama-ulama mujaddid, mereka yang membawa perubahan bagi pola pemikiran manusia. Ya, jadi kita ini merubah orang bagaimana caranya? Itu juga ada cara. Kita tidak bisa cara merubah orang itu dengan ilmu. Kalau kita tabrak dengan sesuatu yang lain tidak mungkin bisa. Maka para ulama-ulama, para mujaddid di dunia itu merubah dengan apa yang disebut dengan ilmu. Maka pada yang pertama, menurut Ibnu Qayyim, banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian memahamkan kepada manusia. Itulah yang dapat merubah manusia dari jalan yang tidak benar kepada jalan yang benar, dari yang bengkok menjadi lurus, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Inilah yang disebut dengan cara merubah orang. Jadi memahamkan kepada mereka tentang Al-Quranul Karim. Ya, setelah Al-Quranul Karim tidak dapat di dalamnya apalagi. Yang kedua adalah kehidupan Nabi melalui sunnah-sunnahnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga melalui apa yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu apa? Pemikiran yang apabila yang dikeluarkan itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran, yang kedua di dalam As-Sunnah, maka di situ baru menggunakan apa yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu adalah jalan terakhir. Tidak boleh kita mereka-reka. Kalau apabila ijtihad itu juga hanya bagi mereka-mereka yang paham terhadap ilmu. Tidak boleh orang semuanya berijtihad. Pas kalian jemaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menurut Al-Quran dulu. Menurut Ibnu Qayyim, bahwa seorang muslim seharusnya menyembuhkan hatinya dengan Al-Quran. Seorang muslim itu harus menyembuhkan hatinya dengan Al-Quran, dengan cara mengalihkan hati dari dunia dan menempatkannya ke akhirat, menghadapkan hatinya kepada pengertian Al-Quran, memikirkan mengapa diturunkannya Al-Quran. Ya, apakah kita sudah berpikir mengapa diturunkannya Al-Quran? Kemarin saya sudah sampaikan tujuan apa. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu kan tujuannya sudah jelas itu. Pada malam-malam hari di dalam bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam. Setiap tahun selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari itu menjadi sempurna. Maka para ulama menyatakan 23 tahun mengajarkan membaca Al-Quran perlahan-lahan. Jadi diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim, jika suatu ayat yang diturunkan untuk mengobati hati, maka dengan izin Allah hati itu menjadi sembuh. Nah, tadi lagi hati kalau apabila ada penyakitnya,
Sifatnya, obatnya itu ada pada Al-Quran. Sekalian jemaah subuh yang rahmati Allah, hati-hati kalau ada kopinya ya, karena soalnya ini tempat kita. Yang kedua adalah mengamati kebesaran Allah melalui hasil ciptaannya. Coba tuh, kalau kita udah baca yang kedua, mengamati kebesaran Allah melalui hasil ciptaannya. Kita disuruh untuk melihat gunung yang tinggi, kita pergi melihat laut. Laut itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laut itu hanya Allah menunjukkan bagaimana kekuasaannya. Kalau kita masukkan tangan ini ke dalam laut, kemudian kita angkat sedikit, tidak ada satupun ikut, tapi di situ hanya lihat basahnya sisa itu. Itulah yang disebut, yang sisa basah di tangan itu yang disebut dengan dunia. Sedangkan yang masih air laut yang begitu luasnya itulah kekuasaan Allah. Kita naik ke gunung, melihat gunung tinggi, kemudian lihat danau. Siapa yang membuat danau yang begitu besar bagusnya? Ini memperhatikan kebesaran Allah melalui apa yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, karena kita kan bicara tentang ayat-ayat kauniyah dan ayat kauniyah yang sudah kita baca, kemudian kita melihat lagi melalui alam. Maka orang Islam tidak diajarkan melihat atau memikirkan Allah itu rupanya seperti siapa, Allah itu wajahnya seperti siapa. Tetapi yang dia pikirkan adalah hasil ciptaannya. Bapak sekalian jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita tidak melihat rupa wajah, tapi makanya di situ perintahnya tafakkarun bi khalqillah wala tafakkarun bi dzatillah. Berfikirlah tentang hasil ciptaan Allah, tapi janganlah kamu berfikir tentang zatnya Allah. Kita dilarang, orang mukmin itu dilarang untuk memperhatikan atau memikirkan tentang zatnya Allah. Pas kalian yang saya hormati, yang rahmati Allah, bagi orang-orang mukmin yang ketika melihat kebesaran Allah melalui hasil ciptaannya atau peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, tentu itu akan membawa hatinya ketika dia kaitkan dengan Al-Quranul Karim. Kita lihat sekarang ya, situasi yang terjadi di daerah NTT itu disuruh kita untuk mengamati dengan mata hati, ya, bukan dengan pikiran apa yang terjadi ini. Setiap kali sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, satu pun tidak luput daripada apa yang disebut dengan izin Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, jadi tidak berjalan dengan apa namanya maunya saja, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas kalian, jadi hatinya bergetar, jiwanya tunduk, kekhusyuannya akan mengisi hatinya. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma qadarallaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabadatu yaumal qiyamah was samawati bainihi subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi dan seluruh dalam genggamannya pada hari kiamat, langit digulung dan dengan tangan kanannya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seperti itu. Hati-hati kopinya, saya terus ingat ya. Pas kalian jemaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua. Jadi satu, banyak membaca Al-Quran. Untuk itu kita bisa merubah orang, mengajarkan mereka Al-Quran. Makanya awal mula turunnya ayat suci Al-Quranul Karim itu Nabi membuat kajian-kajian di rumah Abu Arkan. Waktu itu Abu Arkan hanya umur beliau baru 16 tahun. Kajian Al-Quran. Sekarang kita tidak mengaji Al-Quran dengan kajian yang lain-lain. Al-Quran itu yang paling pertama. Dan Al-Quran itu kita kaji sampai kapan pun tidak akan habisnya. Sampai kapan pun tidak akan habisnya Al-Quran. Kemudian yang paling kita lihat bahwa pada saat itu salah seorang sahabatnya Nabi bernama Habab Al-Arrab. Itu tiap hari itu datang ke rumah-rumah. Salah satunya ada datang ke adiknya Umar bin Khattab, namanya Fatimah binti Khattab, mengajarkan Al-Quranul Karim. Ya, jadi itu ini salah satu yang kita lihat lagi. Abdullah bin Umi Maktum
Abdullah bin Umi Maktum itu matanya beliau buta. Matanya beliau buta, tiap hari datang bertemu dengan Nabi. Ya Muhammad, ajarkan aku ayat yang diturunkan kepadamu. Jangan engkau lanjutkan sebelum saya paham ayat itu. Kalau kita punya sekarang paham atau nggak paham, bahasanya jawab aja, nggak ngaruh ya. Jadi itu ya Muhammad, sampai pada saatnya kita kenal turunnya Quran surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Itu ayat itu berkaitan dengan Abdullah bin Umi Maktum. Ketika datang mau minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengajarkan Al-Qur'an. Pada saat itu Rasulullah tidak mengabaikannya. Kenapa? Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap dengan orang-orang besar dari kaum Quraisy. Jadi yang menghargai adalah orang-orang besar dan mengabaikan orang beriman yang tadi mau meminta nasihat Al-Quran ini. Maka turunlah perintah Allah. Ketika orang buta datang kepadamu, kamu bermuka masam terhadapnya. Itu teguran kepada Rasulullah SAW. Padahal dia lebih baik. Dia lebih baik karena Al-Quranul Karim. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم.